Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita Bagaimana mulai kabarnya Ustaz? kajiannya, Sehat insya Ustaz? Allah. Sehat. Baik. Tadi Nah, sudah Anda buka Ustaz. Kami untuk dibuka. persilakan kepada Baik. Ustaz. Waktu dan tempat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah yang semua rahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semua untuk kembali berjumpa di sini, melanjutkan kajian yang kita kaji di waktu yang lalu-lalu yang sudah cukup lama, membahas tentang kitab Min Ma'alimit Tauhid, ya, dari pilar-pilar tauhid, ya, apa saja yang terkandung di dalam at-tauhid, apa saja yang harus diketahui dari kandungan-kandungan dari kalimat tauhid atau yang berkaitan dengan tauhid itu sendiri. Sebagaimana sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan yang lalu, ada 4 bab yang berkaitan dengan pilar-pilar tauhid. Yang pertama, ya, sebagai bentuk kita murojaah mengulang-ulang pelajaran, yaitu khasaisul tauhid wa fadhailuhu, ya, kekhususan-kekhususan tauhid dan keutamaan-keutamaannya. Yang kedua juga ada haddut tauhid wa haqiqatuhu, ya, batasan-batasan tauhid dan hakikat dari tauhid, ya, atau makna dari tauhid itu sendiri dan hakikat tauhid, apa itu tauhid. Lalu yang ketiga kita membahas tentang tahqiqut tauhid wa takmiluhu, yaitu mewujudkan tauhid dan menyempurnakannya dalam diri kita. Lalu nawaqidut tauhid wa nawaqisuhu, apa saja yang dapat menghancurkan, menghilangkan tauhid dan juga yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid itu sendiri. 4 poin ini atau 4 bab ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, dan sekarang kita hendak melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah bab yang kelima. Bagaimana kita tahu bahwasanya buku ini terdapat 6 bab di dalamnya atau 6 masalah yang sudah kita bahas 4, tersisa 2 lagi yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan kali ini, dan jika belum selesai kita akan selesaikan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan hari ini. Para jamaah yang subhanahu Allah, bab ke-1, 2, 3, dan 4 sudah kita jelaskan, dan di pertemuan yang akhir, pertemuan yang lalu kita membahas tentang nawaqidut tauhid wa nawaqisu. Bahwasanya tauhid itu memiliki nawaqid, pembatal-pembatal, dan juga memiliki hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaannya. Sebagaimana di bab yang kedua dapat, ya, mewujudkan dan menyempurnakan. Nah, kalau yang ini bab keempat ini menghancurkan, bahkan atau, ya, mengurangi dan sampai menghancurkan, menghabisi tauhid dalam diri seseorang. Dengan kata lain bisa membuat orang keluar dari agama Islam. Ya, karena agama Islam ini yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu yang dapat menghancurkan atau menghabiskan tauhid seseorang adalah syirkun akbar, ya, syirik yang paling besar, syirik akbar. Yang kedua adalah kufrun akbar, kekufuran yang sangat besar atau yang paling besar. Dan adalah nifak, i'tiqadi, kemunafikan yang menjadi keyakinan seseorang. Adapun syirik asghar atau kufrun asghar atau eh, nifak amali, munafik yang berkaitan dengan amalan bukan dengan keyakinan, maka ini tidak serta-merta bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, sebagaimana sudah kita bahas itu di pertemuan yang lalu secara gamblang dan panjang lebar. Kita pindah sekarang, para ikhwan subhanahu wa ta'ala, setelah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im mubarik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, kita lanjutkan para jamaah sekalian, ya, masdarut tauhid wa manba'uhu,
Kita mau tahu sekarang dari mana muaranya tauhid ini. Tauhid itu datangnya dari mana? Muaranya apa? Diambil dari mana? Yang namanya agama harus ada muaranya, harus ada asal muasalnya, harus ada hujahnya, harus ada pegangannya. Dengan kata lain kita bilang harus ada dalil-dalilnya. Nah, dari mana dalilnya? Ya kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi syirikan, ya, memiliki keyakinan-keyakinan tentang Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, itu sumbernya dari mana? Kita tidak bisa sembarangan metik di sini, metik di sana, dengar dari sini, dengar dari sana, tidak bisa seperti itu. Semuanya harus jelas. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, at-tauhidu dinun sahihun wa imanun qawimun mustamaddun min kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tauhid ini adalah agama yang benar, keimanan yang kokoh dan yang lurus, mustamadun yang diambil dari kitab yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa dinul wahid alladhi nazala bihi wahyun minas sama. Dan ini adalah satu-satunya agama yang langsung Allah turunkan ya dari langit. Satu-satunya agama yang Allah turunkan dari langit. Jadi kalau kita bilang loh, Ustaz itu apa namanya agama Nasrani, terus apa Nabi Musa dikasih Taurat, lalu Nabi Isa diturunkan Injil, itu bukannya Nasrani dan Yahudi, yaitu Islam. Mereka semua agamanya Islam. Bahkan yang sebelum mereka itu Nabi Ibrahim juga agamanya Islam. Yang Allah turunkan itu adalah agama Islam. Dakwahnya isinya apa? Sama. Bisa kita cek dalam Al-Quran. Ya apa isi dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam? Apa isi dakwahnya Nabi Ibrahim? Apa isi dakwahnya Nabi yang lain-lain seperti Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, ya Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, apa isi dakwahnya? Sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang untuk menyembah Allah semata dan menjauhi sesembahan kepada selain Allah, apapun bentuknya, mau dia malaikat kah, nabi kah, jin kah, gunung kah, matahari kah, dan yang lain-lain, api kah, semuanya dilarang agar manusia kembali menyembah Allah semata. Makanya disebutkan oleh Syekh di sini bahwa agama yang oleh Allah diturunkan satu-satunya adalah agama Islam, ya, yang Allah turunkan dari langit. Siapapun nabinya, agamanya adalah Islam. Ya. Wa kullu ma indan nasi min aqaidin mughayiratin lit-tauhid wa munafiyatin lahu fahiya aqaidun nabidatun fil ardi ikhtara'aha an-nasu wa ahdathuha wa awjaduha. Dan seluruh apa-apa yang ada di kepala manusia dari akidah-akidah yang tidak sejalan dengan tauhid, bahkan menafikan tauhid itu sendiri, maka ketahuilah kata Syekh, itu pasti akidah-akidah yang tumbuh dari muka bumi, yang dibuat-buat sama orang, yang diada-adakan sama orang, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Fattauhidu huwal aqidatul wahidah. Maka tauhid satu-satunya akidah allati nazalat minas sama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit biwahyillah melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dinullah alladzi radiyahu li ibadihi. Itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi oleh Allah untuk para hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Wa raditu lakum al-islama dina." Dan aku ridhoi bagi kalian agama Islam ini sebagai agama yang paling benar. Agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ridhoi kata Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, hanya Islam saja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 85, ya bisa ditulis ayat-ayatnya di sini, ya. Ayat yang pertama kita lalui tadi adalah surat Al-Maidah ayat 3. Lalu yang kedua adalah surat Al-Imran ayat 85. Allah SWT berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa yang menginginkan agama selain Islam, maka tidak akan diterima dari dia. Ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dianggap sama Allah hanya Islam saja. Begitu juga ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 130, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa." Barang siapa yang benci terhadap agamanya Nabi Ibrahim, tidaklah dia melainkan orang yang membodoh-bodohi dirinya sendiri. Yang membodoh-bodohi dirinya sendiri. Ya, tidak ada agama yang lain. Agama hanya Islam yang oleh Allah Subhanahu wa taala diridhoi. Begitu juga dalam surat Al-Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Agama
yang diridhoi di sisi Allah, diterima sama Allah Subhanahu wa taala, yang dianggap oleh Allah itu adalah agama Islam saja. Maka at-tauhid ia wahyun minallah. Maka dari itu, ya, saat kita tahu Islam itu diwajibkan di dalamnya mentauhidkan Allah, maka di sini kita tahu bahwa tauhid itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah adalah tauhid. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu Allah pasti di dalamnya mengandung tauhid, di dalamnya terdapat perintah agar para hamba Allah menyembah Allah semata, kokoh di atas itu, berjalan di atas itu, jangan sampai dirusak dengan menyembah kepada selain Allah, memiliki keyakinan-keyakinan aneh-aneh yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dikatakan oleh Syekh bahwasanya tauhidu huwa wahyun minallah. Tauhid adalah wahyu dari Allah, munazzalun ala ibadihi, yang Allah turunkan kepada para hambanya. Wa huwa dinullah, dan itulah agama Allah yang sebenar-benarnya. Alladzi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan para hambanya ya karena untuk agar para hambanya mentauhidkannya. Sebab kenapa Allah ciptakan kita? Ya ini, agar kita menyembah Allah semata, dalam tanda kurung, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa aujadahum litahqiqihi. Dari kita tidak ada, lalu kita ada, semua Allah diciptakan, diizinkan kita untuk hidup, ya untuk mewujudkan tauhid ini. Walihada marra ma'ana qauluhu ta'ala, maka dari itu, ya, kita lewati di pertemuan-pertemuan yang lalu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Ya, dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Kami telah utus di setiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya? Untuk mengingatkan supaya jangan zina, supaya jangan minum khamr, supaya begini dan supaya begitu, supaya berakhlak yang baik misalkan, atau begitukah? Tidak, isi dakwahnya apa? Ani abudullah, agar mereka semua menyembah Allah semata, wajtanibut taghut, dan agar mereka itu menghindar dari seluruh sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 1 dan ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata amrullahi fala tastajiluh." Telah datang, ya, perkara Allah Subhanahu wa taala, maka kalian jangan terlalu buru-buru, ya. Jadi Rasulullah SAW itu, ya, ditegur oleh Allah atau dikatakan tidak usah buru-buru untuk mendatangkan azab Allah SWT kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau, yang menyembah Allah, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Subhanahu wa taala amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka sekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kedua, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi, dan Allah menurunkan malaikat-malaikat yang membawa wahyu itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ala may yasha'u min ibadi, dan dikirimkan kepada siapa hamba Allah yang Allah kehendaki. Wahyu itu diturunkan kepada seorang rasul. Siapa rasulnya yang Allah kehendaki, Allah akan turunkan wahyu tersebut kepada rasulnya. Apa isi wahyunya? Kita lihat di sini. An andiru, agar mereka semua memperingati kepada kaumnya, annahu la ilaha illa ana fattakun, bahwasanya tidak ada Tuhan yang paling patut untuk disembah melainkan hanya aku saja, kata Allah, maka takutlah kalian kepadaku, bertakwalah kalian kepadaku. Ya, jadi di sini kita jelas, sangat jelas, wahyu itu Allah turunkan kepada siapa hamba-hamba Allah yang Allah inginkan, dan isi dakwahnya sama, agar manusia menyembah Allah semata, agar manusia membuang keyakinan-keyakinan yang keluar dari at-tauhid, agar para hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mendua, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, ya, dalam mencintai, dalam berharap, dan yang lain-lain. Ya, bukan berarti kita tidak boleh berharap dari orang tua, misalkan dari orang-orang yang kita anggap bisa membantu kita, bukan. Tapi berharap yang semestinya harapan itu tidak dia berikan kepada selain Allah. Ya, tidak boleh kita kasih itu kepada selain Allah. Apapun itu. Berharap misalkan takut yang berlebihan, yang merasa nanti awas kualat misalkan, atau nanti
apa namanya, oh kalau saya tidak berbuat begini dan begitu, ritual ini dan berbuat ritual itu, nanti akan jadi akan datang mudorot misalkan, dan yang lain-lain dari keyakinan-keyakinan yang menyelisihi tauhid. Ya, jangan sampai kita punya ya keyakinan-keyakinan seperti itu yang mana itu semua merusak tauhid kita. Ya, lalu Syekh di sini menjelaskan lagi bahwasanya wa amma ma siwa tauhid, adapun yang selain dari tauhid, minal aqaidin, dari akidah-akidah yang sesat itu, fahiya aqaidin nabatat fil ardi wa ikhturi'at wa awjadahan nas, yaitu akidah-akidah yang dibikin-bikin dari akalnya manusia sendiri, ya, dan diada-adakan sama manusia yang sebelumnya tidak pernah ada, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana min tariqatil anbiya, maka dari itu dahulu dari cara-cara para nabi dalam membatalkan akidah-akidah yang diyakini sama umatnya di zaman tersebut atau di zamannya masing-masing, dari kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, dan kemunafikan-kemunafikan, dan yang lain-lain dari macam-macam kesesatan yang dibuat oleh mereka, umatnya para nabi-nabi dan rasul terdahulu. Salah satu dakwahnya dan caranya nabi untuk ngasih tahu ke mereka bahwasanya mereka itu salah. Salah satu caranya adalah ya bayanu annahu lam yanzil bihi wahyun, bahwasanya Allah tidak pernah menurunkan wahyu seperti apa yang kalian pahami ini. Tidak ada wahyunya dari Allah. Mana buktinya kalau kalian itu benar? Waqad marra ma'ana qaulu Yusuf alaihi salam. Ya, kita juga pernah baca ayat surat Yusuf ayat 39 dan ayat 40 yang mana Nabi Yusuf di sini, ya kita tahu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ditolimi, dituduh berbuat yang tidak-tidak, ya mau memperkosa istri majikannya sendiri. Ya, tapi itu semua ternyata ketahuan akal-akalannya si majikan, akal-akalannya si perempuan tersebut. Ya, padahal Nabi Yusuf tidak salah. Nabi Yusuf malah jaga nama majikannya, jaga nama tuannya. Tidak mau dia berbuat seperti itu kepada tuannya. Tuannya yang sudah baik, yang menampung dia dari masih kecil, ya, lalu sampai remaja begitu. Terus dia mau berkhianat di belakang layar. Dia tidak mau Nabi Yusuf. Yang mana ya saat itu Nabi Yusuf lari dan di ujung pintu saat dibuka pintunya Nabi Yusuf langsung melihat ada si suaminya perempuan yang menggoda beliau alaihissalam, yang mana langsung sama si perempuan dirubah, ya, diputar balik fakta. Majaza uman arada bi ahli kasu, kata si perempuan, apa balasan bagi orang-orang yang ingin berbuat buruk kepada istrimu, ya padahal istrinya yang mau memaksa Nabi Yusuf, namun Nabi Yusuf yang dituduh. Dan singkat cerita, suaminya si perempuan mengetahui bahwasanya ini semua akal-akalannya istrinya, istrinya yang mengganggu Yusuf, istrinya yang jatuh cinta kepada Yusuf, yang membuat suaminya cemburu dan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Jadi kita lihat di sini Nabi Yusuf masuk penjara itu bukan karena ya mau berbuat aneh-aneh, tapi karena suaminya cemburu. Ya gimana caranya supaya Yusuf ini tidak, atau istrinya tidak tergila-gila sama Yusuf lagi, ya harus dipisahkan dengan cara apa? Bukan dicerai istrinya, tapi Nabi Yusufnya didolimi, dimasukkan ke dalam penjara. Yang mana kita tahu di dalam penjara tidak lama setelah itu ada dua orang masuk ke dalam penjara. Yang satunya tukang masaknya raja, yang satunya tukang nuang air minumnya raja. Dua-duanya dimasukkan penjara. Ya, ya ketemu sama Nabi Yusuf, ngobrol di situ. Dan suatu hari keduanya bermimpi, minta tolong sama Nabi Yusuf agar mimpinya ditafsirkan. Kata Nabi Yusuf, saya bisa menafsirkan mimpinya. Tapi di sini Nabi Yusuf mendakwahi mereka dulu. Ya kita lihat di sini saat ada orang butuh sama kita, ya dan kita tahu orangnya ini orang yang tersesat, jauh dari Allah, jauh dari agama. Saat orang ini ada kebutuhan, ya kita isi dulu. Kita sampaikan dulu yang benar kepada dia, baru kita kasih hajatnya. Itu yang dikasih, atau itu yang diperbuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum Nabi Yusuf menafsirkan mimpi kedua orang tadi, di dalam penjara Nabi Yusuf itu tanya kepada mereka. Diabadikan dalam surat Yusuf ayat 39, "A'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidil qahar." Amillahul wahidil qahar. Ya. Yang benar itu Tuhan, Tuhan yang banyak itu, apa Allah semata yang paling benar? Ya, yang Maha Esa, yang satu yang paling benar. Siapa yang benar?
Kata Nabi Yusuf, ma ta'buduna min dunihi. Apa yang kalian sembah selain Allah itu? Illa asma'an. Melainkan hanya nama-nama. Semaitumuha antum wa aba'ukum. Yang kalian sendiri yang kasih nama. Atau nenek moyang kalian yang kasih nama. Ma anzalallahu biha min sultan. Yang tidak pernah sama Allah SWT dikirimkan hujahnya. Itu semua nama-nama bukan dari Allah Subhanahu wa taala, itu bikinan kalian sendiri. Mana yang lebih benar? Allah yang Maha Esa yang jadi Tuhan atau itu yang sangat banyak itu patung-patung dan berhala-berhala yang kalian sembah? Dan ingatkan lagi sama Nabi Yusuf, ingat loh ya, itu patung yang ngasih nama kalian atau nenek moyang kalian, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang perintahkan. Begitu juga dalam surat An-Najm, ya Allah Subhanahu wa taala menceritakan. Kata Allah SWT, "Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Tidaklah kalian, ya, mau sampai kapan kalian itu yang memperhatikan itu Lata wal Uzza, mengagungkan Lata wal Uzza, wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra, dan juga itu yang ketiga yang namanya Manat, alakumudz dzakar wa lahul untha. Ya, kenapa kalian kok pilih jenis laki-laki sedangkan Allah sama kalian dipaksa untuk anak perempuan? Ya karena mereka dulu orang kafir Quraisy bilang Allah punya anak perempuan. Ya malaikat itu anak perempuannya Allah kata mereka. Padahal mereka sendiri benci punya anak perempuan. Tapi mereka bilang Allah punya anak perempuan. Ya. Kenapa kok bagi kalian yang laki-laki, bagi Allah Subhanahu wa taala yang perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Kata Allah ini pembagian yang tidak adil kata Allah. In hiya illa asma'un. Tidaklah itu yang kalian sembah. Melainkan hanya nama-nama. Sama itu muha. Yang kalian yang kasih nama sendiri. Antum wa aba'ukum. Kalau bukan kalian, ya nenek moyang kalian yang kasih nama. Ma anzalallahu biha min sultan. Yang tidak pernah Allah turunkan wahyu untuk menjelaskan itu semua. Tidak ada penjelasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, ini tata cara atau cara-cara setiap nabi untuk membantah akidah yang sesat yang ada pada umatnya. Salah satunya dengan apa? Membantah bahwasanya tidak ada wahyu turun. Agama kalian itu tidak ada wahyunya. Kalian tuh bikin-bikin sendiri. Bahkan patungnya kalian yang bikin, kalian yang pahat, kalian yang kasih nama. Begitu juga yang dikatakan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, kepada kaum Ad. Atujadilunani fi asma'in. Apakah kalian itu mau mendebatku? Ya, mendebatku tentang patung-patung itu yang nama-namanya sama itu muha. Kalian sendiri yang kasih nama. Antum wa aba'ukum. Ya, dan nenek moyang kalian yang kasih nama. Ma nazalallahu biha min sultan, yang Allah tidak pernah turunkan wahyunya. Tidak pernah Allah turunkan hujahnya tentang itu. Fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Maka tunggulah hadap Allah. Aku juga nunggu hadap Allah untuk kalian. Kata Nabi Nuh atau Nabi Hud alaihi salam. Dan inilah para jamaah sekalian yang disampaikan oleh para nabi dan rasul untuk membantah itu. Salah satunya apa? Ya sumber agama kalian itu bukan wahyu. Kalian bikin agama sendiri, kalian bikin Tuhan sendiri, kalian yang kasih nama, nanti kalian yang semua sendiri. Dan ini juga mengingatkan kita kepada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat sama ayahnya, yang mana ayahnya Nabi Ibrahim itu ahli buat ya memahat kayu, kerjaannya memahat kayu, dibentuk seperti ya model-model orang begitu, lalu dia perintahkan Nabi Ibrahim untuk jual patungnya di pasar. Nanti sama abahnya dikasih nama patungnya siapa gitu. Ya, Nabi Ibrahim sudah tahu Nabi Ibrahim itu sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang ya Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dari kecil sudah diperhatikan sama Allah. Ya hatinya, jiwanya eh, dibuat siap menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala dan menolak yang namanya kesyirikan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berbuat kesyirikan para jemaah. Jadi subhanallah sesuatu yang perlu kita perhatikan dari kisah-kisah para nabi dan rasul ini bahwasanya ini ya sudah dialami sama seluruh nabi dan rasul. Mereka membantah ya kesesatan umatnya yang jauh dari tauhid, ya disalahkan sama nabi-nabi tersebut. Kata Nabi Ibrahim, ya, siapa yang mau beli ini barang yang tidak bisa mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan mudarat. Ya, dari kecil Nabi Ibrahim sudah tahu nih patung-patung tidak ada gunanya. Mendatangkan mudarat adanya. Sudah tahu hatinya bersih. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu hari dikisahkan juga kalau Nabi Ibrahim itu saat masih muda, masih kecil, capek ya mikul apa itu patung itu berhenti di pinggir sungai dan Nabi Ibrahim mau minum,
Patungnya sama dia kepalanya dituncepin ke apa namanya ke air itu. Ayo minum. Ya ya karena Nabi Ibrahim tahu ini bukan Tuhan, ya tidak mungkin Tuhan seperti itu. Bapaknya sendiri yang pahat dikasih nama terus jadi Tuhan kan tidak masuk akal. Dan itu yang diyakini oleh para nabi-nabi dan rasul. Ya dan itu bantahan mereka. Bahwasanya agama kalian, apa yang sama kalian diyakini itu tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fatauhid, maka tauhid itu masdaruhu wa manba'uhu kitabullah. Tauhid itu muaranya dan asal muasalnya itu datang dari kitabullah, dari Al-Quran, ya wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan juga diperjelas oleh sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'khudun min hadzal mawrad al-'adbi wa manhal as-safi. Ya, tauhid ini diambil dari muara air yang tawar, yang enak rasanya, lezat untuk diminum, wal manhal as-safi, dan dari filter yang jernih, ya tempat muara air atau sumber air yang jernih, bersih, tidak keruh. Ya. Wa ammal aqaid allati 'indan nas, adapun akidah-akidah yang lain yang dipahami oleh banyak orang yang tidak diturunkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka kalau bukan dari akal dia sendiri yang diberi waswas dari setan yang membawa mereka kepada pendapat-pendapat yang aneh-aneh, yang rusak dan yang ya memalukan bahkan menyesatkan. Auhiya wahyu minas syaiton, atau ya wahyu juga tapi bukan dari Allah, namun dari setan. Yang semakin orang itu mendengarkannya, maka semakin orang itu keluar melesat dari agama Islam. Karena dijelaskan di sini bahwasanya wahyu itu ada dua macam, ada wahyun minar rahman, wahyu dari Ar-Rahman, ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala, wa wahyun minas syaitan, dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-An'am ayat 121, bahwasanya ada wahyu dari setan. Ini kerjanya setan juga kasih wahyu kepada wali-walinya, kepada sohib-sohibnya. Kata Allah SWT, wa inna syaitana la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Bahwasanya setan itu mewahyukan kepada wali-wali mereka, kepada sohib-sohib mereka, liyujadilukum, supaya mereka itu membantah kalian. Supaya mereka itu yang mendebat kalian, membantah agama kalian ini. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian mentaati setan-setan itu, maka kalian akan menjadi orang yang musyrik. Ya Allah jelaskan. Itu alasan-alasan yang dipakai sama Abu Jahal dan kawan-kawan untuk melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjauhi dakwah tauhid, yaitu datang dari mana? Dari setan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kerjaannya setan itu ngasih wahyu kepada wali-walinya. Untuk apa? Untuk membantah dan untuk merusak agama kalian. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 112. Tadi ayat 121, sekarang ayat 112 disebutkan bahwasanya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan begitukah atau begitulah kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap nabi itu musuh dari setan-setan kalangan manusia dan jin. Apa kerjaannya? Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling mewahyukan antara satu dengan yang lain, ya, ucapan-ucapan yang diperindah untuk menipu mereka. Kalimat-kalimat yang indah, ya, puitis, penuh dengan serat makna, seakan-akan seperti itu diwahyukan oleh setan kepada wali-walinya. Dan mereka antara satu dengan yang lain saling memberi nasihat, saling memberikan wahyu seperti itu. Kalimat-kalimat yang diperindah namun intinya adalah kesesatan, menjauhkan orang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan ada seseorang namanya Mukhtar bin Abi Ubaid, yang mana orang ini dikatakan sampai-sampai ya diturunkan wahyu kepada orang ini. Ya suka ngomong-ngomong ucapan-ucapan yang mungkin sedikit ya membuat orang terlena. Hatta qila li Ibni Umar wa Ibni Abbas, sampai orang ini dilaporkan kepada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Dikatakan kepada salah satu di antara Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, innahu yaqulu innahu yuha ilaih. Sungguh, itu orang ngaku bahwasanya dia diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita lihat. Kita lihat patennya, akidahnya, muridnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hasil didiknya Rasulullah SAW. Dikasih tahu, oh itu orang diturunkan wahyu katanya. Itu
Malaikat Jibril turun bawa wahyu ke dia. Apa jawabannya? Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas jawabannya langsung ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 121. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sungguh setan-setan itu memberikan wahyu kepada wali-walinya agar membantah kalian, untuk mendebat kalian. Tidak pakai pikir dua kali, tiga kali. Oh, jangan-jangan benar ya. Oh, jangan-jangan ini turunkan wahyu, ini orang wali sakti. Tidak ada. Langsung memang setan itu langsung dibacain ayat sama Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar. Setan itu kerjaannya ngasih wahyu ke wali-walinya. Ya, tanpa ada keraguan dia ucapkan seperti itu. Ya, luar biasa. Ini hasil didiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah sekalian disebutkan oleh Syekh di sini, fasyaitanu yuhi ila ahli dhalali biaqaidin wa afkarin wa wiswasin wa khudaratin ya yu'minuna biha thumma yad'una an-nasa ilaiha bihadzal wahyi. Bahwasanya setan itu kerjaannya memberi wahyu kepada orang-orang yang tersesat. Isi wahyunya apa? Pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan, was-was was-was, petikan-petikan hati, ya besitan-besitan di dalam kepalanya agar diimani sama orang ini, lalu agar orang ini mendakwahkan itu kepada orang yang lain. Bahwasanya telah turun wahyu, ya ada ilham dari Allah misalkan dan lain-lain. Padahal itu semua datangnya dari syaitan. Dan dari keyakinan-keyakinan tersebut biasanya kata Syekh di sini, "Tsumma tansha'u an dzalika a'malun." Ya lebih parahnya lagi tidak cukup diyakini sama dia, timbul nanti dari keyakinan yang dibangun, yang dikirim sama setan tadi, timbul dari keyakinan tersebut a'malun, amalan-amalan, wa ibadatun, ya ibadah-ibadah, wa tuqusun, ritual-ritual, yaqulu fil istidlali laha. Dan yang sama dia itu semua dilakukan dengan dalil apa? Jarrabna au jarraba masyayikhuna. Oh, ini sudah mujarab. Kami sudah mencobanya. Guru-guru kami telah melakukannya dan mujarab pada hasilnya. Padahal kata Syekh, "Wad-dinu la yu'khadhu bit-tajarub." Agama itu bukan diambil dari tajarub, bukan dari coba-coba. Agama itu bukan coba-coba. Oh, amal ya'khudhuha minal manamat. Atau amalan-amalan yang diambil dari mimpi-mimpi. Saya mimpi begini buat amalan sama dia ditiru. Bukan begitu. Terus dia bilang, aku melihat dalam mimpiku. Ya itu fil manam kata wa kata. Aku melihat ini dan itu dalam mimpiku. Wa yabni alaihi dinan aw aqidatan. Lalu dia bangun agama di atas mimpinya tadi. Dia bangun keyakinan beragama di atas mimpinya tadi. Dan teruslah seperti itu yang terjadi. Yang dilakukan oleh orang-orang yang tersesat. Ya, mengambil agama dari sumber-sumber yang bukan dari Allah dan bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah Allah kirimkan wahyu yang memerintahkan mereka untuk meyakini itu. Maka para jamaah, ya, fal akhidatul mubarakah, satu-satunya akidah yang paling diberkahi oleh Allah adalah at-tauhid, yang mana itu adalah agama yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan. Yang Allah tidak akan pernah terima agama selain seseorang yang datang kepada Allah kelak di hari kiamat membawa akidah yang satu ini. Akidah yang bersih, yang jernih, yang dapat menghilangkan haus, ya, yang langsung bersumber dari sumber yang murni jernih, airnya tawar dan enak rasanya untuk diminum. Wa man nahala min al-mawrid al-awwal wal manhal al-'adbi wajada baqiyat al-manabi' kadiratan mulawwathatan. Dan barang siapa yang dari awal perkaranya dia sudah pegang akidah yang benar, diambil dari sumber dan muara yang benar, maka dia akan temui yang lain itu kotor dan sudah tercemar. Ya, namun barang siapa yang salah kaprah, jadi disebutkan di sini bahwasanya orang itu tidak akan pernah tahu keruhnya akidah yang dia yakini selain dari wahyu Allah tadi. Dia tidak akan sadar bahwasanya itu keruh sebelum dia ketemu sama akidah yang benar tadi. Baru dia sadar yang selama ini sama dia dipakai itu keruh. Ternyata ada yang murni, ada yang jernih. Dan ini yang dialami oleh mereka, oleh kalangan para sahabat yang masuk Islam.
Saat mereka sudah masuk Islam, dapat hidayah, masuk ke dalam agama tauhid, baru mereka sadar bahwasanya mereka itu dulu kaum yang la yaqilun, ya tidak pakai akalnya, sama bahkan akalnya tidak dipakai sama dia. Tidak paham, tidak tahu bahwasanya akidah yang dia bangun itu kesalahan di dalamnya sangat banyak, ya keruh kotor. بينما هم في وقت ضلالهم وشركهم وباطلهم يظنون أن ذلك هو العقل الصحيح والدين القويم, yang mana dulu saat mereka musyrik merasa itu baik-baik saja, itu yang paling benar, ini yang tersahih. Namun setelah mereka masuk Islam, mereka baru sadar ternyata yang kami bijaki dulu itu keruh semua. Ternyata yang sama kami dibijaki dulu itu salah semua. Akhirnya bau dan asin, bukan air tawar yang siap untuk diminum, bukan air jernih yang sebagaimana keluar dari sumber yang asli. Mereka merasa dulu mereka baik, namun setelah mereka masuk Islam, mereka sadar bahwasanya ternyata ini yang bersih, yang dulu itu keruh. Walihada kana ba'dhu sahabah, maka dari itu dahulu ya sebagian para sahabat radhiyallahu anhum kadang-kadang ya ahyanan yajlisuna yadhkuruna min akhbarihim al-gharibah. Ya, mereka suka ngobrol-ngobrol cerita-cerita kabar-kabar yang dulu-dulu yang aneh-aneh saat mereka itu masih dalam keadaan musyrik. Yang mana para sahabat saat bercerita tentang masa lalunya mereka itu memuji Allah Subhanahu wa taala, ya berterima kasih bersyukur kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan, ya sampai-sampai bisa membuat mereka masuk Islam dan tahu sama tauhid sebagaimana disebutkan oleh Abu Uthman An-Nahdi, ya, ada seseorang ya waqad adrakal jahiliyah wa aslama ala ahdi Rasulullah SAW wa lam yarahu, ada seseorang dari kalangan jahiliyah masuk Islam namun beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya beliau ini ketemu sama sahabat-sahabatnya Nabi. Beliau bilang, kunna fil jahiliyah na'budu hajaran. Dulu kami di zaman jahiliyah, kerjaan kami itu nyembah berhala, nyembah patung. Ini dia cerita nih, bagaimana masa lalunya dulu. Ya, dia ngerasain yang benar. Oh, ini Tuhannya. Mau apa-apa datang ke sini, minta hajatnya, minta bantu sama ini, minta hujan sama itu, datang ke sini, iktikaf berdiam diri di situ, sembelih di situ. Ini ceritanya beliau saat belum masuk Islam. Dia bercerita dulu kita nyembah patung, nyembah batu. Fasami'na munadiyan yunadi. Lalu kami mendengar suatu hari ada yang menyeru, ya ahlul rihal, wahai para penghuni, ya tenda-tenda atau rumah-rumah, inna rabbakum qad halaka. Sungguh Tuhan kalian itu sudah binasa. Tuhan kalian itu hancur, hilang Tuhannya. Faltamisu rabban. Ayo kita cari Tuhan yang lain. Ya, jadi batu yang tadi disembah tadi itu hilang jemaah. Entah kemana. Diambil orang, atau jatuh, atau hancur, tidak tahu. Intinya hilang. Ayo kita cari Tuhan yang lain. Ini dia cerita nih. Sudah masuk Islam, dia cerita zaman-zaman dulu. Zaman-zaman kegelapan dulu. Fakharajna ala kulli sa'bin wa dhalul. Akhirnya kita semua keluar dari tenda-tenda kita, dari rumah-rumah kita. Yang tua, yang muda, semuanya ikut keluar. Fabaina nahnu kadzalik. Saat kami mencari, natlubu, ya, cari gantinya, cari Tuhan yang lain. Idza nahnu bimunadin yunadi. Tahu-tahu ada lagi yang nyeru. Inna qad wajadna rabbakum. Kami telah menemukan Tuhan kalian. Au syabhahu. Atau yang mirip sama yang tadi. Subhanallah. Ya. Sama aja deh, tidak apa-apa. Yang penting ada Tuhannya. Mirip-mirip lah katanya. Ya, ini kita sudah dapetin. Faji'na fa'idha hajarun fanharna alaihil jusur. Kami datanginlah Tuhan yang baru tadi. Ya, ternyata itu juga batu yang cadas. Ya, batu juga sama seperti yang lalu. Fanaharna al-juzur atau alaihil jusur. Ya, kami sembelih hewan-hewan kami ya di atas batu tersebut. Subhanallah. Oh, jadi hajaran akhar. Tuhannya itu batu. Asal cari aja yang mirip-mirip, ya tidak apa-apa. Pokoknya bisa disembah kata mereka. Ya, faja'u bihi wattajahu ilaihi ya'budunahu. Ya, disembah lagi itu batu sebagaimana batu yang pertama yang hilang tadi. Ya, berdoa kepada itu, berharap kepada si batu, menyembelih di depannya si batu untuk si batu tadi. Aina ukul haula, mana akalnya? Ini disadari sama sebagian para sahabat, ya, dan orang-orang yang datang setelahnya bahwasanya dulu masa-masa yang kelam, akal kami itu kotor, akal kami salah. Begitu juga yang diceritakan oleh Khalid bin Walid. Ya, kita tahu
Khalid bin Walid itu masuk Islamnya belakangan para jamaah sekalian ya. Tidak langsung masuk Islam seperti sahabat-sahabat yang lain-lain seperti ya Umar bin Khattab, ya Abu Hudzaifah, dan sahabat-sahabat yang muda yang lain yang segera masuk Islam. Khalid bin Walid itu agak terlambat masuk Islam. Dikatakan Khalid bin Walid itu masuk Islamnya pada tahun 8 Hijriah. Bayangkan ya, Pak, tahun 8 Hijriah. Ya sangat terlambat. Ya makanya suatu hari Khalid bin Walid itu ditanya sama eh, sahabat-sahabatnya, ya wahai Abu Sulaiman, ya namanya Abu Sulaiman panggilannya, kunyahnya beliau Abu Sulaiman, kenapa kok terlambat masuk Islam? Padahal kami tahu kamu orang yang jenius, kamu orang yang dahsyat, yang intelektual, pinter akalnya, ya cerdas. Kenapa kok mau dibodoh-bodoh sama itu pemimpin-pemimpin itu? Apa kata Khalid bin Walid? Kami dulu mengira bahwasannya orang-orang yang duduk itu, yang penjabat itu, yang jadi ketua-ketua itu, kepala mereka itu seperti gunung. Ya, ya kita ngerasa itu yang benar dulu. Ya kita tidak boleh pakai akal kita. Mereka yang benar. Akal-akal mereka itu pasti benar. Akal-akalnya itu seperti jibal ya, seperti gunung-gunung yang besar, tidak mungkin salah. Ya kami ikut akhirnya sama mereka. Namun saat satu persatu dari mereka sudah mati, kami yang menggantikan mereka, kami yang duduk. Akhirnya kami temui yang benar ternyata adalah Muhammad. Yang membuat kami semua masuk Islam akhirnya. Jadi para jamaah Islam Allah, kita lihat di sini bahwasanya orang yang sudah tahu sumber yang bersih, maka dia akan tahu sumber-sumber yang lain itu kotor. Orang yang sudah tahu bahwasanya hakikat dari Islam adalah tauhid, maka dia tahu siapa yang tidak mentauhidkan Allah, maka mereka bersalah. Dan disebutkan di sini ala annahum fi waqti hadzal amal wa hadhil mumarasah yasifuna anbiya Allah wa rasulahu bil junun, dan ingat dulu orang-orang ya sebelum masuk Islam ya saat didakwahi oleh Rasulullah ya dan rasul-rasul yang lain ya sebelum-sebelumnya ceritanya juga sama, dibilang apa? Dibilang gila. Dan mereka merasa diri mereka lah yang tidak gila, mereka lah orang-orang yang berakal. Namun, saat mereka semua dapat cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ilmu, sudah tahu sama tauhid, tahu sama keimanan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang menyapa hati-hati mereka untuk menerima agama Islam ini, tabayyana lil insan, akhirnya mereka sadar. Jelas bagi mereka bahwasanya yang dulu itu rusak, yang dulu itu kotor, yang dulu itu sudah tercemar, tidak pantas untuk diminum dan dikonsumsi. Dan itulah para jamaah sekalian yang subhanahu wa Allah, ya sumber dari tauhid, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya, bukan dari sumber yang lain-lain, seperti akal manusia misalkan, atau dari apa namanya mimpi orang, dari khayalannya orang, ngaku-ngaku begini, ngaku-ngaku begitu. Ya karena kita lihat di negeri kita ini, ya ada orang ngaku-ngaku aneh-aneh sedikit, langsung ditakuti, langsung dianggap, oh ini orang hebat, didatengin orang, dibilang orang pinter, dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang demikian. Lalu para jamaah yang subhanahu wa Allah, bab yang selanjutnya sedikit kita ambil untuk menggenapkan waktu, tersisa mungkin 15 menit ke depan, bahwasanya di bab yang keenam ini dijelaskan dari thimarut tauhid wa fawaiduhu. Apa saja buah-buah dari tauhid? Saat seseorang sudah menjaga dirinya agar selalu berada di atas at-tauhid, saat seseorang menjaga dirinya agar dia selalu istiqomah, tidak main-main sama apa-apa yang dapat merusak bahkan atau mengurangi tauhidnya, dia akan menerima hasilnya. Dia tanam tauhid itu pada dirinya dan dia akan petik nanti buahnya. Disebutkan oleh Syekh di sini, "Lit-tauhidi thimarun la tuhsa wa fawaidun la tu'addu wa la tustaqsa." Tauhid ini memiliki buah-buah yang tidak bisa dihitung jumlahnya dan memiliki keuntungan-keuntungan, faedah-faedah yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Wanzur isyaratun ila dhalika atau isyaratan ila dhalika fi qawlihi ta'ala
Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Coba kita baca kata Syekh Abdul Razak surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Ya alam tara tidaklah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membeli satu permisalan ya, kalimatan thayyibatan, kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Yang mana pohon itu asalnya menancap di muka bumi dengan kokoh dan ranting-rantingnya terus naik meninggi di atas langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin, buahnya terus ada setiap waktu. Ai thimaruha wa fawaiduha. Buahnya terus dan manfaatnya terus tak pernah putus. Sebagaimana ini juga at-tauhid, buahnya dan faedahnya akan terus diterima oleh orang yang meyakininya di dunia dan juga di akhirat. Dan tidak bisa dihitung dan tidak ada batasnya. Bal naqulu qawlan qawliyan, bahkan kita katakan ya perkataan ini bahwasanya semua kebaikan yang diterima oleh para hamba di dunia dan di akhirat dan seluruh keburukan yang selamat seorang hamba darinya di dunia dan di akhirat itu dari hasil tauhidnya. Subhanallah. Jadi seluruh manfaat kebaikan yang diterima oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat dan seluruh keburukan yang oleh Allah dijauhkan dari seorang hamba di dunia dan di akhirat juga itu adalah hasil dari dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dakhalna fi syai'in min at-tafasil fi thimar at-tauhid wa atharihi fa inna min a'zami thimar at-tauhid ya wa atharuhu atau thimar at-tauhid wa atharihi annahu yusahhihul a'mala wa yuzakkiha. Dan kalau kita mau bahas secara rinci, kata Syekh di sini, bahwasanya buah dan dampak dari tauhid dalam diri seseorang, ya kalau sudah mantap tauhidnya dalam diri seseorang, maka buah utama dan yang terbesar yang akan dia terima, dampaknya yang nomor satu yang akan dia dapat adalah tauhid itu akan memperbaiki amalan-amalannya dan mensucikan amalan-amalan dia. Ini dampak yang terbesar. Saat amalan seseorang itu benar, saat amalan seseorang itu sama Allah disucikan amalannya, dibersihkan amalannya dari keburukan-keburukan. Ya, dari hal-hal yang mengerikan, dari hal-hal yang mungkin bisa membuat amalan tersebut ditolak. إذ الأعمال أيا كانت ومهما كانت لا تصح من العامل ولا تقبل منه إلا بالتauhid. Karena kita tahu kata Syekh di sini, apapun amalannya, mau sedahsyat apa dia buat, sebanyak apa dia buat amalannya, maka amalannya tidak sah dari pelakunya jika pelakunya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa lil a'mali kal asas lil bunyan. Tauhid itu bagi amalan sama seperti pondasi bagi bangunan. Sama juga seperti akar pada pohon. Begitu juga. Ya, di sini Allah SWT menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 19. Allah SWT berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Maka barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia berusaha terus untuk meraih akhiratnya, wa huwa mu'minun dan dia beriman. Subhanallah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka lah yang usahanya sama Allah akan diterima. Ya disyukuri usahanya sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, kata Allah Subhanahu wa taala, min dzakarin aw untha, dari yang laki-laki maupun yang wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman, membangun amalannya di atas keimanannya kepada Allah, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dunia kami akan hidupkan dia dengan hidup yang thayyibah, hidup yang baik. Walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan balas. Ya, akan kami ganjar ya, bagi mereka ganjaran-ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran atas apa yang sudah mereka perbuat di atas muka bumi ini. Ganjarannya yang baik akan diterima sama orang-orang yang tauhidkan Allah, beramal soleh di atas tauhidnya, beramal soleh dibangun di atas pondasinya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas di sini
Faedah utama yang terbesar saat seseorang mentauhidkan Allah adalah amalannya menjadi benar, diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dimurnikan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya walau kana 'inda al-insani min al-a'mali syai'ul katsir wal adadul wafir fa innaha la tuqbal minhu illa idza kanat qa'imatan 'ala at-tauhid. Namun mau sebanyak apa amalan dia, sedahsyat apa dia berbuat, sebesar apa sumbangannya, sebanyak apa sholatnya, sebanyak apa, sedahsyat apa dia berbakti kepada orang tua, namun dia tidak mentauhidkan Allah, maka la tuqbal minhu, tidak diterima amalannya. Maka para jamaah yang subhanahu wa Allah, ya ini manfaat yang pertama, yang paling besar yang akan dihasilkan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa saya sampaikan. Ya, insya Allah sisanya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang dari buah-buah dan keistimewaan atau dari buah-buah dan faidah-faidah, manfaat-manfaat dan dampak mentauhidkan Allah bagi kehidupan seseorang. Bismillah insya Allah tanggal 15 bulan Desember insya Allah jika tidak ada halangan kita lanjutkan kajian kita dan itu penutup kajian buku ini dan mungkin nanti akan ada buku-buku yang lain insya Allah kita serahkan kepada Abu Abdurrahman. Tafadhal. Barakallahu fikum.